Hari ini, saya bakal merangkum film aksi kriminal Korea tahun 2019 yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini bercerita tentang kisah nyata seorang bos gangster dan seorang polisi yang bekerja sama untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai. Jadi, kenapa mereka memutuskan untuk bekerja sama? Apakah mereka akan berhasil pada akhirnya? Yuk, kita cari tahu. Di awal film, ada seorang pria misterius yang terlihat mengikuti mobil pria lain. Dia sengaja menabrak mobil itu yang mengakibatkan sopir turun untuk foto klaim asuransi. Tiba-tiba, seorang pria misterius menusuknya dari belakang, terus-menerus, hingga dia meninggal karena kehabisan darah. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Tae-suk dan asistennya sedang dalam perjalanan ke lokasi kejadian. Namun, Tae-suk melihat para preman di depan sebuah toko mesin slot. Dia turun untuk memberi mereka pelajaran dan menyelidiki tempat itu. Sementara itu, Jang, bos preman yang punya tempat itu, menelepon bos Tae-suk karena dia sudah menyuapnya agar tidak ikut campur dalam bisnis ilegalnya. Mendengar itu, bosnya menelepon Tae-suk dan memerintahkannya untuk segera menyelidiki lokasi kejadian. Di lokasi kejadian, Tae-suk menemukan bekas tabrakan mobil yang jadi petunjuk untuk motif pembunuhan. Di kantor, para polisi sedang mendiskusikan kasus pembunuhan itu. Mereka percaya bahwa kasus ini adalah pembunuhan karena perampokan, karena dompet korban sudah hilang. Namun, Tae-suk mengatakan bahwa pelakunya sebenarnya adalah pembunuh berantai. Dia mengaitkannya dengan pembunuhan-pembunuhan serupa yang terjadi di sekitar area dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun dia mengklaim begitu, dia masih belum punya cukup bukti untuk mendukungnya. Jadi, bosnya melarang dia terlibat dalam kasus itu, tapi dia tetap bertekad untuk menemukan si pembunuh. Di sisi lain, Jang sedang bertemu dengan saingannya yang bernama Sang-du. Sang-du berniat masuk ke wilayah Jang untuk membuka toko judi sendiri, dengan saran untuk bekerja sama mengembangkan bisnis mereka. Namun, Jang tahu apa niatnya dan menolak tawaran itu. Setelah pertemuan, Jang mengemudi sendirian untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, si pembunuh berantai menabrak bagian belakang mobilnya. Melihat mobilnya baik-baik saja, Jang memutuskan untuk melepaskan pria itu. Saat Jang mau masuk ke mobilnya, si pembunuh menusuknya dari belakang, yang menyebabkan pertarungan antara keduanya. Jang ditusuk beberapa kali dan dia berhasil menusuk si pembunuh sekali di dada. Setelah melihat betapa kuatnya Jang, dia memutuskan untuk melarikan diri dan menabraknya dengan mobilnya. Tidak puas dengan usaha yang gagal, dia pergi ke daerah pedesaan dan membunuh seorang kakek lokal. Sementara itu, Jang dirawat di rumah sakit setelah kejadian itu. Anak buahnya yang mendengar tentang kejadian itu mencurigai bahwa itu adalah Sang-du yang bermasalah, jadi mereka menyerbu tempatnya. Akhirnya, pertarungan yang tak terhindarkan terjadi antara dua geng tersebut. Setelah bangun, Jang bilang kalau killer bukan anak buah Sang-du, dan dia perintahkan anak buahnya untuk menemukan mobil killer. Tae-suk yang dengar kabar itu, ngunjungin Jang dan nanya-nanya tentang kejadian itu. Tapi, Jang nolak bantuannya karena dia nggak mau berurusan sama Tae-suk. Dia berencana untuk menangkap penyerang itu sendiri dan ambil tindakan sendiri. Setelah pertemuan, Tae-suk nyari mobil Jang dan nemuin bekas tabrakan mobil juga mendukung klaimnya tentang pembunuh berantai. Di malam hari, si pembunuh kembali beraksi. Dia membunuh seorang sopir truk dan membawa kendaraan itu pergi. Namun, teman sopir itu sebenarnya ada di kursi belakang. Dia tertawa psikopat saat dia akan mendapatkan korban kedua malam itu. Pisaunya terjatuh selama proses itu dan kemudian ditemukan oleh orang-orang Jang. Keesokan harinya, Tae-suk mengunjungi Jang sekali lagi untuk memintanya untuk bekerja sama. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan bahwa Jang akan menyediakan tenaga dan uang. Sementara Tae-suk akan mengurus keterampilan dan alat yang dibutuhkan untuk menjalankan penyelidikan. Sebelumnya, Jang telah meminta seorang pelukis untuk menggambar wajah si pembunuh. Dengan ingatan Jang yang luar biasa, sketsa itu cukup detail untuk mereka melakukan pencarian. Sebelum mencari si pembunuh, Jang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh saingannya, Sang-du, dengan menggunakan pisau si pembunuh yang telah mereka temukan. Anak buahnya sengaja meninggalkan pisau itu di tubuh Sang-du, untuk mengalihkan kesalahan kepadanya. Tae-suk yang mengetahui keadaan itu, curiga Jang yang membunuh Sang-du dan menantangnya. Tae-suk terlibat pertarungan meski sudah sepakat, tapi dia kalah sendirian. Karena pertarungan itu, Tae-suk merencanakan untuk menangkap si pembunuh terlebih dahulu sebelum menjebak Jang. Keesokan harinya, Jang dan si pembunuh hadir di pemakaman Sang-du. Si pembunuh diam-diam memberitahu orang Sang-du bahwa Jang sebenarnya adalah orang yang membunuh bos mereka. Dalam perjalanan pulang, si pembunuh menemukan target lain dan langsung membunuhnya dengan cara yang sama.
Dia nggak punya motif atau pola dalam pembunuhannya, selain merasa puas setelah mengambil nyawa seseorang. Sementara itu, anak buah Jiang sudah menemukan mobil si pembunuh. Jiang dan Taisuk menyelidikinya untuk mencari sesuatu yang bisa membantu mereka mengidentifikasi si pembunuh. Saat menyelidiki, mereka diserang oleh anak buah Sang Du yang ingin membunuh Jiang untuk membalas dendam. Meskipun jumlah mereka banyak, semua dari mereka dikalahkan oleh Jiang dan Taisuk karena perbedaan dalam keterampilan bertarung. Dari penyelidikan, mereka menemukan sidik jari si pembunuh dan berhasil mengidentifikasinya. Mereka mencari di rumahnya, tapi tidak bisa menemukannya karena dia sudah melarikan diri. Untungnya, Taisuk menemukan fotonya dan menggunakannya untuk mempersiapkan pencarian. Di markas, anak buah Jiang dan anak buah Taisuk sedang merencanakan pencarian besar-besaran. Setelah rencana siap, mereka menyampaikannya kepada anak buah Jiang dan mengirim mereka ke jalan, hotel, pasar, terminal, bar, kafe internet. Tidak ada satu tempat pun yang terlewat oleh mereka. Meskipun sudah berusaha, si pembunuh masih belum bisa ditemukan. Keesokan harinya, Jiang bertemu Taisuk di terminal bus. Mereka juga kebetulan bertemu dengan seorang gadis SMA di sana. Ketika mereka istirahat dengan yang lain, mereka menemukan bahwa gadis yang mereka ajak bicara itu telah dibunuh oleh pembunuh. Sekali lagi, mereka meluncur ke jalan dengan jalur bus sebagai petunjuk baru. Kali ini, mereka berhasil menemukan tempat tinggal pembunuh. Namun, pembunuh menyadari bahwa dia dikepung, jadi dia melarikan diri. Polisi dan gangster mengejarnya dan terjadi kejar-kejaran mobil yang panjang. Setelah beberapa waktu, Jiang dan Taisuk berhasil menjebaknya dan menabrakkan mobilnya. Namun, pembunuh berhasil melarikan diri dan membunuh salah satu anak buah Jiang dalam prosesnya. Jiang mengikuti jejak darahnya dan tiba di sebuah karaoke bar. Dia masuk ke dalam ruangan dan menghancurkan pintunya. Pembunuh itu terjepit oleh berat badan Jiang sambil terus dipukuli. Lalu, dia diseret pergi dan dibawa ke tempat untuk disiksa. Tiba-tiba, Taisuk masuk dengan mobilnya dan menabrak Jiang. Dia membawa pembunuh itu pergi dan membawanya ke kantor polisi. Akhirnya, pembunuh itu diadili atas kejahatannya. Dia terus menghindari tuduhan, bilang bahwa tidak ada bukti langsung atas pembunuhannya. Ketika hakim mulai merasa bahwa dia tidak bersalah, Jiang masuk ke ruang sidang sebagai saksi dan satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Dia mengungkapkan tentang sketsa wajah pembunuh yang harus dia dukung sebagai kesaksian. Selain itu, dia juga bisa menceritakan kejadian itu secara detail, didukung oleh bekas luka di tubuhnya dan tubuh pembunuh, akibat pertarungan dengan pisau. Dengan semua bukti langsung yang ada, pembunuh dijatuhi hukuman mati. Namun, Jiang juga dipenjara karena bisnis ilegal dan kejahatan lain yang dia lakukan. Ternyata, dia setuju untuk menyerahkan diri, asalkan dia bisa dipenjara di fasilitas yang sama dengan pembunuh. Akhirnya Taisuk dan anak buahnya dipromosikan karena pencapaian mereka dalam menyelesaikan beberapa kasus pembunuhan berantai. Jiang juga masuk penjara dengan senyum lebar di wajahnya karena dia akan segera membalas dendam. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting